Ibu, sudah siap semuanya Bu? Siap. Kita awali materi kita pada pagi hari ini kan sama-sama membaca basmalah dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari perwakilan dari PKK, kemudian dari kader KB, dan tentunya terima kasih banyak juga kepada para ibu bidan yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita mendampingi keluarga-keluarga yang ada di desa kita masing-masing, dan tentunya tujuan utamanya yaitu untuk mempercepat teratasinya stunting ya Bu ya. Karena stunting ini prosesnya hanya 2 tahun pendampingannya, yaitu mulai dari ibu sebelum hamil, kemudian ketika ibu hamil, dan ketika bayi yang lahir itu sampai usia 2 tahun. Itulah fase penentuan di mana kita dapat sama-sama mencegah stunting. Dan tujuan utama dari kita dihadirkan di sini adalah dari bidan, kemudian dari kader KB, dan dari perwakilan PKK, yaitu untuk sama-sama mendampingi keluarga-keluarga di desa kita masing-masing, terutama keluarga yang calon pengantin minimal 3 bulan sebelum pengantin tersebut menikah, kemudian keluarga atau ibu yang sedang hamil, dan ibu yang memiliki balita sampai balita tersebut 2 tahun. Insya Allah nanti dari narasumber yang lain akan dijelaskan lebih detail tentang teknisnya seperti bagaimana. Adapun di sini sebagai penyuluh KB memberikan gambaran tentang tujuan dari kita untuk hadir di sini ya Bu. Boleh, yaitu tentang overview pendampingan keluarga. Overview ini gambaran secara luas tentang pendampingan keluarga itu seperti apa dan bagaimana, dan tugas kita di sini itu harus apa saja seperti itu. Mungkin sebagai pendahuluan, mungkin dari bidan, dari ibu bidan mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata stunting, namun kami ingin kembali mengulang atau menyampaikan tentang definisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang menjadi ciri dari bayi tersebut dikatakan beresiko stunting, yaitu ketika tinggi badan bayi tersebut di bawah 48 cm dan berat badannya kurang dari 250 gram. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri dan resiko menjadi stunting, yaitu untuk kita mengetahui stunting itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan resikonya seperti apa. Yang pertama, lebih pendek dari sepantarannya, setidaknya 2 cm dari harusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertumbuhannya melambat. Yang ketiga, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Jadi tujuan biasanya di posyandu ditimbang setiap bulan ya Bu
badan anak kita, balita kita naik atau tidak. Kalau berat badannya tidak ada penambahan, dikhawatirkan beresiko stunting. Kemudian perkembangan tubuh anak terhambat, seperti misalnya pada anak perempuan menstruasinya terlambat. Kemudian anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Ini ciri-ciri dari atau resiko stunting. Kemudian resiko stunting dapat terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran, yaitu ketika bayi baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Perlu sama-sama kita ketahui penyebab dari stunting, yaitu yang pertama, kurangnya asupan gizi selama hamil, dan yang kedua, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi. Dan faktor pendukung penyebab stunting lainnya, faktor-faktor yang menyebabkan stunting yang lainnya, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai stunting ini, mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Jadi kalau pesan Kepala Dinas Kesehatan KKU Pak Bambang, ketika seorang ibu hamil, mungkin dari sisi ekonomi kekurangan atau kurang, disarankan yang tidak mendapatkan gizi itu ayahnya saja. Diutamakan ibu yang sedang hamil tersebut, diutamakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena ini efeknya sangat panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak si bayi yang dikandung oleh istrinya. Walaupun sang suami nanti misalnya setiap hari makannya hanya dengan kerupuk, nggak masalah. Yang penting sang ibu yang sedang hamil tersebut gizinya terpenuhi. Kemudian dampak dari stunting ini ada 2 dampak, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Jangka pendeknya terganggunya perkembangan otak, karena tadi ketika pertumbuhan otak itu dimulai dari 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kelahiran, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka kedepannya pertumbuhan otaknya akan terhambat. Kemudian karena pertumbuhan otaknya terhambat, sehingga mengakibatkan berkurangnya kecerdasan, gangguan pertumbuhan secara fisik. Tadi stunting dikatakan bahwa pertumbuhan tinggi badannya terhambat, jadi tinggi badan itu pendek, tidak sesuai dengan tinggi badan anak-anak yang seusianya. Kemudian dampak jangka pendeknya juga gangguan metabolisme dalam tubuh. Kemudian dampak jangka panjang dari stunting ini adalah jangka panjang, jadi tidak hanya ketika anak-anak kita masih balita, namun jangka panjangnya sampai anak kita nanti telah dewasa, bahkan telah usia lansia. Dampaknya sangat-sangat panjang. Yang pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Kenapa pemerintah sangat menggencarkan program untuk percepatan pencegahan stunting ini? Karena kaitannya nanti dengan sumber daya manusia, dengan kecerdasan anak-anak kita di sekolah. Ketika anak kita atau anak-anak keluarga yang ada di sekitar kita mengalami stunting, prestasi belajarnya itu kurang, ya. Prestasinya itu mandek, tidak bisa berpikir secara cerdas seperti itu.
itu. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Ketika anak-anak kita mudah sekali terpapar penyakit, otomatis dalam proses pertumbuhannya akan terhambat, dan ini tentunya ingin sama-sama kita hindari ya Bu. Selanjutnya yang terakhir, dampak jangka panjang dari stunting ini adalah meningkatnya risiko memiliki penyakit yang tidak menular, misalnya seperti stroke, diabetes, kemudian pembuluh darah, kanker, disabilitas pada usia tua dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan, akibat atau risiko dari stunting ini tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, namun terasa atau akibatnya akan dialami ketika balita tersebut setelah usia lansia, dia akan mudah terserang flu, darah tinggi, seperti itu. Baik, ke materi tentang agar kita tidak boleh dapat ada di sini gambaran luasnya tentang pendampingan keluarga dalam mencegah stunting ini seperti apa. Seperti yang tadi di awal kami sampaikan bahwa tujuan kita, misi kita, perwakilan dari bidang, kemudian kader KB dan PKK, yaitu sama-sama ingin mendampingi keluarga yang ada di sekitar kita, terutama yang ada di desa masing-masing, untuk mendampingi calon pengantin yang ada di sekitar kita, terutama 3 bulan pertama kita dampingi. Kemudian siapa lagi yang keluarga yang kita dampingi? Yang kedua yaitu ibu yang hamil. Ibu yang hamil ini perlu sekali mendapatkan wawasan dari kita, yang terutama dari ibu bidang, ibu PKK dan ibu kader KB, agar jangan sampai proses kehamilannya itu berjalan begitu saja tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, sehingga tadi mengakibatkan lahirnya bayi yang stunting. Kemudian setelah ibu hamil, juga yang perlu kita dampingi adalah ibu yang melahirkan atau pasca persalinan. Apa saja yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan? Tugas kita semua untuk mendampinginya, memberikan wawasan agar jangan sampai ibu yang baru melahirkan ini tidak tahu apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk bayinya. Dan yang terakhir, keluarga yang harus kita dampingi yaitu ibu-ibu atau keluarga yang memiliki balita usia 0 sampai 59 tahun. Terutama ibu yang memiliki balita baru lahir yaitu 0 sampai 59 tahun. Baik, kita sebagai tim pendamping, mungkin ibu-ibu sudah dihubungi oleh PLKB, PKB masing-masing, ditanya apakah bersedia untuk menjadi tim pendamping. Alhamdulillah ibu-ibu yang bersedia hadir berarti bersedia untuk sama-sama kita membantu isi pemerintah mendampingi keluarga-keluarga yang tadi, yang calon pengantin, ibu hamil, ibu baru melahirkan, dan ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan, untuk sama-sama kita dampingi agar jangan sampai terulang kembali stunting, agar jangan sampai ibu-ibu tersebut, calon ibu tersebut, karena ketidaktahuannya, karena kurangnya wawasan, sehingga melahirkan generasi-generasi yang stunting. Untuk itulah tugas kita semua sebagai tim pendamping keluarga sama-sama memiliki visi
Yang pertama, mengidentifikasi faktor stunting. Nanti ada penjelasannya seperti apa identifikasinya. Kemudian yang kedua, KIP atau penyuluhan. Nanti dari narasumber yang lain akan disampaikan tentang apa saja yang harus diberikan atau penyuluh apa saja yang harus disampaikan kepada keluarga-keluarga tadi, keluarga yang calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu baru melahirkan, dan ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 29 bulan. Kemudian tugas kita yang perlu kita lakukan yaitu fasilitasi pelayanan kesehatan dan rujukan. Yang keempat, fasilitasi penerimaan bantuan sosial. Dan yang terakhir yaitu pelayanan lainnya untuk melakukan pencegahan kepada keluarga dengan resiko melahirkan anak-anak yang stunting. Jadi 5 tugas inilah yang menjadi pokok tugas yang harus kita lakukan. Mungkin sepertinya terasa berat ya Bu ya, namun ketika kita melaksanakannya dengan tujuan visi yang sangat jangka panjang agar generasi sumber daya manusia kita ke depannya terhindar dari stunting, insya Allah dalam menjalaninya akan ringan-ringan saja. Tadi tugas pokoknya ya, adapun tugas sebagai tim pendamping keluarga kita dari PKK, kemudian bidang KB, kader KB, kemudian dari ibu bidang, tugas secara khusus yaitu secara umum yaitu melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi tadi penyuluhan, kemudian fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveillance atau pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi faktor resiko stunting. Itu tugas secara umum. Kemudian tugas secara khususnya apa saja? Yang mungkin ibu-ibu semuanya mungkin tanya-tanya apa sih yang harus kami lakukan sebagai tim pendamping ini, pendamping keluarga ini. Ada 7 tugas khusus, yaitu yang pertama melakukan screening 3 bulan kepada capim. Tadi diutamakan kita mendampingi calon pengantin minimal 3 bulan sebelum pengantin tersebut menikah. Screening ini nanti ada aplikasinya, nanti akan diterangkan nama aplikasinya SBC. Nanti akan diterangkan bagaimana cara mengisi screening tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi dan fasilitasi jatim yang memiliki faktor resiko menurunkan anak stunting. Jadi stunting ini dapat kita cegah sedini mungkin mulai dari hulunya, mulai dari pasangan tersebut belum menikah, belum berproses melahirkan anak-anak. Jadi sebelum pasangan usia subur, calon pasangan usia subur ini menikah, telah diberikan wawasan pengetahuan oleh para ibu semua sebagai tim pendamping agar ketika pasangan ini menikah akan melahirkan generasi-generasi yang terbebas dari stunting. Nanti apa saja yang harus dilakukan oleh Catim ini, nanti ada materinya. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil. Ibu hamil bagaimana agar kehamilannya itu sehat, tercukupi gizinya, nanti kita dampingi sampai ibu hamil tersebut melahirkan, sehingga melahirkan generasi yang jangan sampai stunting.
tidak terlahir generasi-generasi stunting. Yang kelima, melakukan asuhan dan pendampingan pasca salin, yaitu dengan melakukan KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, deteksi dini bayi pasca lahir. Bayi pasca lahir dideteksi apakah beresiko stunting atau tidak. Kemudian mendampingi keluarga ibu hamil, keluarga dengan bayi dan balita beresiko stunting. Kita dampingi agar bayi yang baru lahir ini dapat tercukupi gizinya, yang sampai bayi yang baru lahir sampai usia 59 bulan ini terabaikan, terutama kebutuhan akan konsumsi terhadap makanan-makanan bergizi. Dan yang ketiga, tugas kita sebagai tim pendamping yang terakhir, yang ketiga, yaitu memfasilitasi keluarga mendapatkan bantuan sosial. Ketika di sekitar kita ada keluarga-keluarga yang kekurangan, tentunya kita sebagai keluarga PKK, bidan, dan kader KB memiliki informasi tentang bantuan sosial. Kita bisa memfasilitasinya, memberikan informasi atau informasi tentang adanya bantuan sosial dari mana saja, mungkin dari desa atau dari dinas sosial gitu. Inilah tim, namanya juga tim ya Bu ya. Tim ini, tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 komponen seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Made. Yang pertama, tim dari bidan. Karena kita merupakan tim, jadi akan sebaiknya melakukan tugas ini bersama-sama, bekerja sama. Yang kedua, kader PKK. Yang ketiga, kader KB. Jadi yang perlu kita dampingi ini ya Bu ya, hanya alurnya singkat sekali. Mulai dari calon pengantin minimal 3 bulan sebelum pasangan ini nikah, sampai dari ibu atau pengantin perempuan ini hamil, melahirkan, dan sampai anaknya usia 59 bulan. Dan untuk kedepannya, kalau bulan Desember ini masih sekitar sosialisasi, nanti tugas pencatatan laporan dimulai insya Allah bulan Januari tahun 2020. Ini nanti akan diterangkan tentang S-Mili ini. S-Mili ini adalah bagaimana, yaitu aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk mendata calon pengantin, apakah calon pengantin ini beresiko stunting atau tidak. Next. Satu aja Kak.